Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Julianto Ibrahim SSM Hum selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Rina Rahmawati S.Hum MPA selaku penguji utama. Dan yang saya hormati Ibu Indah Novitasari SIIP MA selaku dosen pembimbing tugas akhir. Perkenalkan, nama saya Yunia Rizky Hoirunisa. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas akhir saya yang berjudul Penataan Arsip Dinamis Inaktif di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Latar belakang penyusunan tugas akhir ini yaitu adanya nilai guna yang dimiliki oleh arsip dinamis inaktif. Meskipun di masa sekarang arsip tidak lagi sering digunakan, namun di masa mendatang arsip memiliki nilai guna yang berguna sebagai sumber pengetahuan, sumber penelitian, maupun sebagai sumber hukum yang sah dan otentik di mata hukum. Maka dari itu, arsip dinamis inaktif perlu dijaga dan dipertahankan kondisi fisik dan informasinya. Kondisi fisik arsip perlu dijaga dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan dan kehilangan arsip. Sedangkan informasi arsip perlu dijaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berhak, sehingga informasi arsip tidak diakses oleh sembarang orang. Penataan arsip ini dapat mempermudah pencarian dan penemuan kembali arsip, serta untuk memudahkan dalam mengambil keputusan untuk kegiatan penyusutan arsip, sehingga keputusan itu tepat untuk dilakukan terhadap arsip dinamis inaktif. Selain itu, tugas akhir ini dilatar belakangi oleh peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang yang tidak hanya sebagai unit kearsipan dari instansinya sendiri, melainkan juga sebagai unit kearsipan dari seluruh OPD di Kabupaten Rembang. Karena Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang tidak hanya menata arsip dinamis inaktifnya sendiri, melainkan juga menata arsip dinamis inaktif dari seluruh OPD Kabupaten Rembang. Nah, dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Keaslian tugas akhir ini dari aspek tempat, belum pernah ada mahasiswa D3 Kearsipan Universitas Gadjah Mada yang melaksanakan penelitian tentang penataan arsip dinamis inaktif di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Dari aspek pemilihan judul, belum ada tugas akhir dengan judul yang sama karena penulis menjelaskan secara detail proses penataan arsip dinamis inaktif. Namun, ada beberapa tugas akhir yang memiliki pembahasan yang sama, yaitu yang pertama, tugas akhir dari Fauzi Rahman pada tahun 2019 yang berjudul Pengolahan Arsip Dinamis Inaktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Dalam tugas akhir ini, Fauzi Rahman membahas tentang pengolahan arsip dinamis inaktif yang dilakukan terhadap arsip teratur. Sedangkan dalam tugas akhir penulis, proses penataan arsip dinamis inaktif dilakukan terhadap arsip teratur dan arsip tidak teratur. Kemudian tugas akhir yang kedua yaitu tugas akhir Ika Rahmawati pada tahun 2019 yang berjudul Pengolahan Arsip Inaktif di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Perbedaan dengan tugas akhir penulis yaitu dalam tahap pendeskripsian arsip yang belum dilakukan secara elektronik. Namun tugas akhir penulis menjelaskan tentang pendeskripsian arsip yang sudah dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi. Tugas akhir yang ketiga yaitu tugas akhir dari Nurul Firdausa pada tahun 2019 yang berjudul Pengolahan Arsip Inaktif di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan dengan tugas akhir penulis yaitu kendala dalam hal ruang penyimpanan yang belum sesuai dengan standar minimal dan manuver arsip. Manuver arsip dilakukan setelah proses pendeskripsian dan sebelum pembuatan daftar arsip inaktif. Namun dalam tugas akhir penulis, manuver arsip dilakukan setelah daftar arsip tersebut tercipta secara otomatis dari Sistem Informasi Kearsipan Daerah atau SIKD Kabupaten Rembang. Tinjauan pustaka dalam tugas akhir ini disusun berdasarkan judul yaitu penataan arsip dinamis inaktif. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu penataan arsip. Pengertian penataan arsip dalam tugas akhir ini mengacu pada pengertian arsip menurut Muhyiddin dan Winata pada tahun 2017, yaitu penataan arsip dinamis inaktif adalah kegiatan pengaturan fisik dan informasi arsip
guna mengamankan dan menyatukan informasi fisik arsip, untuk memudahkan dalam penemuan kembali arsip, dan pelaksanaan penilaian arsip untuk kegiatan penyusutan arsip. Sedangkan tahapan penataan arsip dinamis inaktif diambil dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang kebijakan sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI nomor 26 tahun 2011, dan sudut pandang kajian terdahulu yaitu dalam materi Wahyu Ningsih pada tahun 2020 dalam bimbingan teknis kearsipan yang dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Bimbingan ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan suatu sistem informasi, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Daerah. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis inaktif mengacu pada pengertian arsip menurut Bartos pada tahun 2014, yaitu arsip dinamis inaktif adalah arsip yang tidak terus-menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi organisasi serta dikelola oleh unit kearsipan. Menurut Effendi, pada tahun 2011 terdapat dua jenis arsip dinamis inaktif, yaitu arsip teratur dan arsip tidak teratur. Jenis, volume, dan kondisi arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang antara lain sebagai berikut. Untuk jenis arsip, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang menata arsip dinamis inaktif yang berasal dari instansinya sendiri maupun dari seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Rembang. Untuk arsip dinamis inaktif yang berasal dari instansinya sendiri terdapat dua, yaitu arsip substantif maupun arsip fasilitatif. Arsip substantif salah satunya yaitu arsip korespondensi yang terdiri dari surat perintah, proposal, nota dinas, berita acara maupun surat perjanjian. Sedangkan untuk arsip fasilitatif, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang menata arsip keuangan dan arsip kepegawaian. Untuk jenis arsip dinamis inaktif dari organisasi perangkat daerah lainnya yaitu hanya arsip substantif dari instansi tersebut atau arsip-arsip yang berasal dari kegiatan pokok dari suatu organisasi. Misalnya, rumah sakit hanya mengirimkan arsip dinamis inaktifnya berupa arsip-arsip pelayanan rumah sakit. Untuk volume keseluruhan, arsip dinamis inaktif yang telah ditata di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang yaitu berjumlah 1060 box atau dalam hitungan meter linear yaitu 212 meter linear. Untuk arsip yang sedang dalam proses penataan yaitu arsip dari RSUD Dr. Sutresno sebanyak 50 kardus. Kondisi arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang sebagian besar dalam kondisi yang baik. Namun beberapa arsip di bawah tahun 1998 mengalami perubahan warna pada kertas yaitu menjadi kecoklatan. Namun untuk kondisi fisik arsip yang lapuk atau dimakan oleh serangga tidak ditemui di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Alur penataan arsip dinamis inaktif di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang dapat dilihat dari kedua bagian berikut ini. Yang pertama yaitu ada alur penataan arsip tidak teratur dan yang kedua yaitu alur penataan arsip teratur. Perbedaan di antara kedua bagian ini yaitu terletak pada tahapan awal penataan arsip dinamis inaktif yaitu pemilahan dan pemberkasan. Tahapan pemilahan dan pemberkasan hanya berlaku untuk arsip tidak teratur atau arsip-arsip yang belum memberkas atau mengelompok berdasarkan permasalahan. Sedangkan untuk tahapan pendeskripsian, penomoran arsip, pembungkusan, manuver arsip, penataan arsip dalam box, pelabelan box, kemudian penataan box dalam rak dilakukan sama di antara keduanya, baik antara arsip tidak teratur maupun arsip teratur. Tahapan penataan arsip dinamis inaktif di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Tahapan yang pertama yaitu pemilahan arsip. Arsip perlu dipisahkan dari non-arsip, misalnya amplop, blanko, formulir, maupun lembar kosong yang ada di arsip. Selain itu, arsip juga perlu dipisahkan dari duplikat arsip untuk menjaga otentisitas arsip. Tahapan yang kedua yaitu pemberkasan arsip. Arsip tidak teratur yaitu arsip yang belum mengelompok
atau masih bercampur antara masalah yang satu dengan masalah yang lain, harus dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan satu permasalahan, yaitu didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 tentang pedoman klasifikasi arsip di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tahapan yang ketiga yaitu pendeskripsian arsip. Pendeskripsian arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang dilaksanakan secara elektronik, yaitu untuk memudahkan serta menghemat waktu dan tenaga. Sistem informasi yang digunakan yaitu SIKD atau Sistem Informasi Kearsipan Daerah Kabupaten Rembang. Informasi arsip yang harus di-entry dalam SIKD memuat kurun waktu arsip, kode pelaksana hasil, kode klasifikasi, isi informasi arsip, nilai guna, media, tingkat perkembangan, jumlah arsip, dan lokasi simpan arsip. Kemudian tahapan yang keempat yaitu penomoran arsip. Setelah melakukan pendeskripsian, arsip harus memberikan nomor pada fisik arsip yang diletakkan di bagian pojok kanan atas dari fisik arsip. Penomoran arsip ini disebut dengan penomoran dengan nomor kerja, yaitu yang terdiri dari kode pelaksana dan hasil. Kode pelaksana merupakan inisial dari pengelola yang melaksanakan pendeskripsian arsip, dan inisial ini hanya diketahui oleh seluruh pengelola di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Sedangkan untuk hasil merupakan nomor urut arsip setelah dideskripsi. Jadi nomor kerja ini hanya berlaku sementara sebelum dilakukannya manuver arsip. Contoh dari nomor kerja yaitu AA20. AA merupakan inisial dari pengelola atau pelaksana, sedangkan 20 merupakan nomor arsip setelah dideskripsi. Tahap kelima yaitu pembungkusan arsip. Arsip yang telah diberi nomor sementara kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas casing. Di bagian luar kertas casing juga diberikan tulisan nomor sementara arsip sesuai dengan nomor yang ada di fisik arsip. Arsip yang sudah dibungkus kemudian diikat dengan tali rafia agar arsip tidak tercecer. Kemudian tahapan yang keenam yaitu manuver arsip. Setelah semua arsip dideskripsi, arsip kemudian diubah statusnya dari unlock menjadi lock untuk menghindari perubahan terhadap informasi arsip. Setelah itu, akan tercipta daftar arsip inaktif berdasarkan keterangan retensi masing-masing arsip, yaitu daftar arsip inaktif permanen, daftar arsip musnah, dan daftar arsip inaktif dinilai kembali. Di bagian kiri dari daftar arsip inaktif yaitu ada tulisan nomor. Nomor ini yang nantinya akan digunakan sebagai nomor definitif. Nomor definitif kemudian akan menggantikan nomor sementara yang ada di bagian casing. Nomor definitif ditulis menggunakan ballpoint untuk memperjelas nomor definitif ini serta memudahkan dalam penemuan kembali. Tahapan yang ketujuh yaitu penataan arsip dalam box. Arsip yang telah diberikan nomor definitif kemudian ditata sesuai dengan masing-masing nomor definitif. Nomor urut yang paling kecil berada di bagian paling depan, sedangkan nomor urut yang lebih besar ditata ke belakang dengan tetap memberikan toleransi kekosongan sampai dengan 2 cm untuk memudahkan dalam pencarian dan penemuan kembali arsip. Tahapan yang ke-8 yaitu pelabelan box. Label arsip memiliki 3 warna yang berbeda yang masing-masing sesuai dengan keterangan retensi arsip. Warna oranye untuk arsip dinilai kembali, warna merah untuk arsip musnah, dan warna hijau untuk arsip permanen. Label box memuat nama instansi, nomor arsip, nomor box, keterangan retensi arsip, dan kode pelaksana. Tahapan yang ke-9 dan yang terakhir yaitu penataan box pada rak. Box ditata sesuai dengan nama pencipta arsip yang sudah ditempel dalam rak. Berikut adalah hasil dari tahap penataan arsip dinamis dan aktif. Yang pertama yaitu terciptanya daftar arsip inaktif yang digunakan untuk memudahkan dalam penemuan kembali arsip, serta terciptanya penataan arsip dinamis dan aktif yang teratur dan sistematis sesuai dengan nama pencipta arsip. Sarana dan prasarana penataan arsip dinamis dan aktif di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Yang pertama yaitu ruang penyimpanan. Gedung Record Center yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang terdiri dari 2 lantai dengan 2 ruang yang disebut depo arsip yang hanya digunakan untuk menyimpan arsip dinamis dan aktif untuk seluruh arsip dari seluruh organisasi perangkat daerah
Kabupaten Rembang, dan satu ruang yang diberi nama Record Center yang hanya difungsikan untuk menyimpan arsip khusus arsip dinamis inaktif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Sarana yang kedua yaitu rak arsip yang terdiri dari dua macam, yaitu roll opaque dan rak statis. Sarana yang ketiga yaitu kertas casing dengan jenis kertas Samson dengan ukuran 75 gram untuk arsip tipis dan 80 gram untuk arsip tebal. Sarana yang keempat yaitu box arsip dengan ukuran panjang lebar kali tinggi yaitu 37 cm kali 19 cm kali 27 cm. Sarana penataan arsip yang kelima yaitu label arsip. Label arsip terdiri dari 3 warna. Yang pertama yaitu warna oranye untuk keterangan retensi arsip dinilai kembali, warna merah untuk keterangan retensi arsip musnah, dan warna hijau untuk keterangan retensi arsip permanen. Sarana yang keenam yaitu tali rafia dengan panjang 180 yang digunakan untuk mengikat arsip yang telah dibungkus atau dilapisi dengan kertas casing. Yang ketujuh yaitu alat tulis kantor atau ATK yang digunakan antara lain ballpoint untuk menuliskan nomor definitif, pensil untuk menuliskan nomor sementara, spidol untuk menuliskan informasi arsip dalam label box, dan kertas CVS untuk mengikat atau menandai arsip yang telah dikelompokkan atau diberkaskan. Kemudian sarana yang ke-8 yaitu laptop untuk menjalankan sistem informasi kearsipan daerah atau SIKD. Dan yang terakhir yaitu printer untuk mencetak daftar arsip inaktif dan label pada box. Kendala yang dihadapi dalam proses penataan arsip dinamis inaktif yang pertama yaitu lambatnya pemindahan arsip dinamis inaktif. Alhasil penataan arsip dinamis inaktif tidak bisa dilakukan sehingga terjadi penimbunan arsip dinamis inaktif di masing-masing unit pekerja atau unit pengolah suatu instansi. Yang kedua yaitu kondisi beberapa sarana dan prasarana yang kurang baik. Misalnya terlihat atap ruang penyimpanan yang runtuh, kemudian masih digunakannya paperclip logam yang dapat berkarat dan menyebabkan kerusakan pada fisik arsip, serta adanya suhu dari AC yang tidak maksimal akibat adanya penurunan kinerja dari AC. Kendala yang tiga yaitu prosedur penataan arsip dinamis inaktif. Penataan arsip dinamis inaktif di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang tidak dilakukan atau dibedakan per kurun waktu penciptaan arsip atau dilakukan setiap tahunnya, karena penataan arsip dinamis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang dilaksanakan untuk seluruh arsip dalam satu kali pemindahan. Jadi misalkan arsip yang dipindahkan dari tahun 2000 sampai 2005, maka semua arsip ini ditata dalam satu kali penataan. Alhasil, daftar arsip inaktif yang tercipta juga memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu penataan arsip dinamis inaktif di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang dibedakan berdasarkan kondisi arsip, yaitu arsip teratur dan arsip tidak teratur. Proses penataan arsip dinamis inaktif sudah dilakukan secara efektif dengan adanya sistem informasi kearsipan daerah atau SIKD yang mendukung dalam proses penataan. Kemudian sarana yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah cukup memadai dengan jumlah persediaan yang cukup banyak. Ruang penyimpanan arsip yang dimiliki sudah cukup luas sehingga dapat menampung arsip dalam jumlah yang banyak. Kendala yang dihadapi antara lain lambatnya proses pemindahan arsip dinamis inaktif, masih adanya kondisi beberapa sarana dan prasarana yang kurang baik, serta penataan arsip yang belum dilakukan per kurun waktu penciptaan arsip. Nah, saran yang diberikan penulis yaitu yang pertama, kegiatan pemindahan arsip agar dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal retensi arsip. Hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan kegiatan pendampingan ke unit pengolah seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Rembang. Yang kedua yaitu perlu dilakukannya pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi ruang penyimpanan dan fasilitas yang ada di ruang penyimpanan arsip. Yang ketiga yaitu penataan arsip dinamis inaktif sebaiknya dilakukan per kurun waktu penciptaan arsip guna menghasilkan daftar arsip inaktif yang seragam dan dapat memudahkan dalam penemuan kembali arsip. Sekian presentasi penyampaian tugas akhir saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.